Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan menjelaskan tentang program penerimaan karyawan baru. Di sini saya tidak sendiri, bersama rekan-rekan kelompok saya. Ada Hilyatul Asfia, ada Fahreza, ada Ismail, dan alhamdulillahnya ada saya sendiri. Kemudian ada satu lagi yang berhalangan hadir, yaitu Hasan. Kemudian di sini kita akan menjelaskan program penerimaan karyawan baru PT Wings Group. Di sini di nomor 1 dan nomor 2 adalah suatu program yang biasanya ada di untuk C++. Ya. Kemudian selanjutnya dari line 4 sampai seterusnya kita akan serahkan kepada Ismail. Kepada Ismail kami persilahkan. Ya, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan program seleksi kondisi yang di paragraf keempat. Di sana ada tipe data integer dan variabelnya kerja. Di bawahnya ada tipe data float untuk IP, IPK nanti, dan cout. Dan di bawahnya kita mengharuskan memasukkan IPK, SIN, IP, dan di bawahnya ada seksi kondisinya. If else, if lebih dari sama dengan 3, berarti nanti kalau di atas 3, maka akan muncul cout, selamat Anda masuk seleksi berikutnya, dan else-nya jika di bawah dari 3, maka akan tampil cout, maaf Anda belum lolos seleksi. Dan program yang kedua adalah perulangan. Biasa menggunakan tipe data integer dan variabelnya perulangan. Di bawahnya ada tipe data integer untuk nomor dan ada variabel angka. Dan nomornya itu 1, itu berarti indeksnya itu berawal dari 1. Dan di bawahnya cout, masukkan angka yang ingin dicetak, in angka yang tadi, dan di sini fungsinya while nomor kurang dari sama dengan angka, maka di bawahnya nomor plus, berarti bila kita memasukkan tadi angka 10, maka program akan menjalankan dari nomor 1 sampai 10 gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ismail. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang sebuah program, yaitu di sini ada di baris ke-40 ada integer lowongan. Kemudian ada tipe datanya integer, kemudian ada string lowongan. Kemudian di sini ada operator, jadi memilih lowongan itu memilih operator atau bagian staff atau salesman atau supervisor. Kemudian ada integer length atau sysof atau lowongan, kemudian sysof lagi lowongan. Kemudian string cari. Dan di sini ada integer hasil, kemudian string pilihan, kemudian ini dari sistem, kemudian CLS. Kemudian di sini di-cout-kan sampai baris ke-53, itu nanti akan ternampak seperti ini. Kemudian di baris ke-54 ada for integer z sama dengan 1, z kurang dari length z-nya diinkrementkan. Kemudian cout
Ini ada shot lagi, kemudian shotnya merujuk ke lowongan tadi, pilihan tadi. Kemudian di baris ke 58 ada shot lagi, kemudian check-in mencari lowongan tersebut. Kemudian di sini ada looping, proses looping for integer i sama dengan 0, maka i kurang dari line ini i diinkrementkan. Kemudian if ada cari lowongan hasil diinkrementkan. Kemudian di sistem CLS, kemudian di baris ke 67 sampai dengan 74 ini ada layout untuk menampilkan layout tadi. Kemudian kita check-in pilihan. Itu adalah penjelasan dari saya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan struct oleh Hilyatul Asfiyah. Kepadanya dipersilakan. Mic-nya, Mbak. Ya, terima kasih. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu struct. Struct adalah kumpulan dari variabel, yang variabelnya itu bisa bertipe data bebas, bisa integer, double, string, float, dan lain-lain. Jadi, kita bisa mengumpulkannya dalam satu identitas. Nah, sekarang saya ini memakai tipe data string, kita buat identitasnya, struct, nama identitasnya karyawan, kemudian string nama, string JK atau jenis kelamin, string usia, string asal, string PA atau pendidikan akhir. Nah, kemudian kita akan memanggil tipe data ini di sini. Nah, ini ada integer, identitas, kemudian tipe data karyawan, variabel karyawan, kemudian cout ini dari baris 91 sampai 95. Nah, di sini ada cout, kemudian cin, variabel data, root nama yang diambil dari identitas karyawan ini, karyawan. Nah, begitupun sampai baris ke 90 100 sampai baris ke 100 dari nama, jenis kelamin, usia, asal, kemudian di sini cin, kemudian kita ambil datanya dari struct semua di sini, nama, jenis kelamin, usia, asal, dan pendidikan akhir. Kemudian di sini kita untuk outputnya kita beri cout, data diri pelamar, kemudian nama, jenis cout, nama, jenis kelamin, usia, asal, pendidikan, tapi di sini tidak cin seperti di sini. Kemudian langsung aja. Jadi nanti keluarnya nama, kemudian panggil yang ini tipe data variabel data yang diambil dari karyawan ini, kemudian dan begitu seterusnya sampai baris ke 107. Ya, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ini sudah selesai untuk validatornya. Kemudian kita pindah ke utama. Yuk. Kemudian di utama C++ ini ada biasa pemanggilan include, stream, kemudian ada include fungsi H. Ini fungsi header nanti masuk ke dalam fungsi header yang tadi kita jelaskan. Kemudian ada using namespace static, kemudian ada kita menggunakan tipe data integer namanya main. Dan integer lagi ada pilihan, ada char ulang, dan ada kita do cout kan dari baris ke 10 sampai baris ke berapa ini cout ini? Ke 18. Nah, ini ditampilkan di layar, ini keluarnya yang kuning-kuning ini. Kemudian ada cin pilihan masuk ke atas tadi, pilihan tadi. Kemudian ada sistem CLS untuk clear layar ya. Untuk
biar bersih. Dan ada switch, pilihan case 1 ada lowongan, identitas, sistem pos, dan sistem CLS, kemudian kerja. Kemudian kita break untuk mensudahi proses yang satu ini. Kemudian ada case 2 untuk perulangan, kemudian kita break lagi. Izin menambahkan. Mana? Izin menambahkan. Untuk menambahkan. Jadi pas kita pilih yang satu, yang daftar sekarang satu ya, maka akan masuk ke variabel lowongan yang tadi fungsi. Jika variabel lowongan tadi yang udah diisi, maka akan masuk ke yang identitas. Itu. Lalu di sini ada sistem pause buat nge-pause biar gak langsung hilang. Terus sistem clear screen. Lalu masuk lagi ke variabel kerja yang tadi ada di fungsi. Gitu. Kalau kita pilih yang 2, yang lainnya, maka akan masuk ke case 2, yaitu variabel perulangan yang tadi. Jika kita pilih selain dari 1 atau 2, maka akan outputnya menu tidak tersedia. Gitu. Oh, baik, terima kasih atas tambahannya. Itu tadi penjelasan yang case 1 dan case 2. Kemudian di sini ada shout lagi. Ingin memilih menu lainnya, ya atau tidak. Kemudian kalau iya, maka kita ulang. Kalau tidak, maka tidak diulang. Sistem clear screen, kemudian while, ulang. Ini yang tadi ya, kalau sedangkan kalau tidak mengulang, maka tidak mengulang. Tulisannya adalah maka keluar si outan terima kasih. Kemudian sistem selesai. Kemudian kita akan coba merunning sistem ini yang akan dijelaskan oleh Biliatul Asfia dan Ismail. Dipersilahkan. Coba running. Nah, ketika di running, program akan berjalan seperti ini. Daftar sekarang, nah, jika pilih 1, ya. Nah, maka akan diarahkan ke identitas yang tadi. Isinya adalah sebagai yang ke-1 operator, operation, yang kedua staff, yang ketiga salesman, yang keempat supervisor. Kemudian lowongan pekerjaan yang dicari apa? Kita coba cari staff. Nah, kemudian apakah Anda ingin melamar di bagian staff? Ya. Kemudian tinggal isikan data diri yang tadi sudah kodenya ada di dalam struct. Nah, kemudian isi data diri, misalkan jenis kelamin, kemudian usia, asal, pendidikan terakhir, 11 tahun berarti SD. Ya, seperti ini. Kemudian masukkan indeks. IPK, jika 3, ya. Coba 3. Ya. Selamat Anda maka akan ada output selamat Anda masuk seleksi berikutnya. Jika IPK-nya yang diinput kurang dari 3, maka tidak lolos. Tuh. Coba pilih menu lain, ya. Nah, sekarang pilih nomor 2. Nah, yang ini yang perulangan ya. Coba input angka 20 coba. Maka akan outputnya keluar dari angka 1 yang tadi indeksnya 1
sampai ke 20 yang barusan di input gitu. Udah. Terima kasih. Samil. Baik, terima kasih. Itu adalah sebuah program dari kelompok kami, yaitu program penerimaan karyawan baru PT Wings Group. Sekian, apabila ada salah kata ataupun salah menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, atas nama Hilyatul Asfiya, Syamil Amatan Lujri, dan Ismail Najib. Syukran, ada fawat minni, ada wat minna, nun wal qalami wa masrun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.